Kita terlahir tanpa pengertian apa-apa tentang dunia ini. Dewasa pun kita dibesarkan oleh orang tua kita, kerabat keluarga, dan orang-orang terdekat di sekitar kita. Tentunya kita juga dipengaruhi oleh nilai dan norma yang ada di masyarakat kita. Sehingga ada banyak hal yang kita kurang tahu asal muasalnya itu datang dari mana. Saya Ben akan mencari tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. It's been a while since someone's come over. I haven't brewed some tea for two. In a few. My father once said, I need my darling, if ever you're feeling down and lonesome. Look at the butterflies out in the fields. A special guest will appear. Little butterfly, would you stay here for a while? Pretty little butterfly, keep me company tonight. Pretty little butterfly, who's that man that you invite? Maya katanya kalau rumah tusuk sate itu bawa kesialan ya buat penghuninya. Ya katanya sih, kata ceritanya kalau rumah tusuk sate itu ya kayak ngebawa sial buat keluarga juga. Kayak misalkan ada kecelakaan dari jalan itu sendiri, bisa langsung nabrak ke rumahnya atau apa, kayak gitu. Rumah tusuk sate itu identik jadi tempat besarnya kuntilanak. Katanya gitu ya, cuma gue pribadi sih nggak terlalu percaya. Kalau gue sih nggak percaya. Kayak itu cuma rumah aja gitu menurut gue. Kenapa nggak percaya? Ya. Gue lebih percaya lo bakal sial kalau lo pakai baju kebalik. Karena nggak rumah tusuk sate aja juga banyak setannya nggak sih kalau rumah kosong? Karena gak tahu, mungkin ya kesialan cuman Allah yang ngatur. Merangkai sebuah keadaan dan suasana rumah untuk dijadikan kenyamanan bagi para penghuninya adalah sebuah hal yang utama. Namun, bagaimana bila tempat tersebut katanya akan membawa kesialan? Selamat siang Mas Tio. Siang. Apa kabarnya? Apa kabar Ben? Baik. Ada beberapa hal nih Mas yang gue pengen tanyain hari ini. Apa sih fungsi arsitektur Mas Tio? Fungsi arsitek itu untuk membantu klien merencanakan dan merancang rumah biar huniannya itu cocok untuk kliennya, biar menghuninya itu nyaman. Mas Tio pernah nggak dengar sebuah mitos yang bunyinya itu rumah tusuk sate itu akan membawa kesialan atau keburukan bagi penghuninya? Wah, sering banget Ben. Sering? Iya. Kalau menurut saya dari ilmu arsitektur ya, itu kurang tepat. Jadi tidak keseluruhan cerita. Jadi belum lengkap itu ceritanya. Karena pertama memang rumah di tusuk sate itu banyak isu-isu yang nggak sama dengan rumah-rumah yang nggak ditusuk sate. Pernah nggak Mas dengar emang ada fakta gitu hal-hal buruk yang terjadi kepada penghuni rumah yang terletak di tusuk sate? Nah kalau kita bicara fakta, itu gua belum pernah dengar secara langsung dari klien yang tinggalnya di rumah tusuk sate. Nggak pernah gue dengar. Gue nggak pernah dengar dari pemilik rumah langsung. Nah ada satu lagi nih Mas nih. Katanya tuh rumah-rumah di tusuk sate biasanya dijual dengan harga yang lebih murah sama agen properti. Itu bener nggak sih? Iya, ada benernya juga sih Ben. Tapi nggak sepenuhnya benar. Itu tidak keseluruhan ceritanya.
Jadi ada cerita lanjutannya. Apa tuh cerita lanjutannya, Mas? Jadi kalau yang pernah saya dengar itu agen membeli rumah lebih murah karena rumah itu tusuk sate. Oh, justru kebalik ya? Iya, dia justru beli lebih kebalik. murah ya? Justru karena agen itu, ini mungkin salah satu strateginya ya. Agen itu percaya atau malah mengembuskan mitos bahwa rumah yang ditusuk sate itu membawa keburukan, membawa kesialan, dan lain sebagainya. Gitu. Padahal itu strateginya dia biar dapat harga lebih murah daripada pasaran. Oh, justru bisa dibilang itu strategi dia buat dapat profit ya justru Iya, ya? betul. Bukan nantinya dia akan jujur-jujuran atau buka kepada calon pembeli, terus ini harga lebih murah deh karena dia ditusuk sate. Betul, jadi dia kalau agen itu mau beli tanah, dia pasti kayak menghembuskan mitos keburukan, kesialan untuk rumah tusuk sate. Tapi kalau dia mau ngejual, itu sama sekali nggak kedengeran. Oh iya? Jadi untuk misalnya customer yang pengen beli rumah, kebetulan rumahnya ditusuk sate, agen tuh nggak akan pernah bilang, ini ditusuk sate jadi membawa keburukan, kesialan, mana bisa dagang dia. Tadi gue udah bilang kalau yang membedakan antara rumah tusuk sate dan rumah nggak ditusuk sate itu adalah posisinya. Kalau rumah ditusuk sate itu dia langsung menghadap ke jalan. Kalau menghadap ke jalan dia itu berarti punya lingkungan sekitar yang berbeda dengan rumah yang lainnya. Jadi kalau rumah lainnya itu berhadap-hadapan, di depan rumahnya itu ada rumah lagi. Kalau di rumah tusuk sate, dia adanya jalan. Di jalan itu ada apa? Ada angin, ada cahaya matahari langsung, ada debu, ada polusi visual, ada polusi audio. Jadi banyak isunya di situ. Tapi bukan berarti isu itu tidak bisa diselesaikan. Solusinya, Ben, kalau untuk rumah ditusuk sate itu salah satunya adalah visual privacy. Jadi kalau misalnya dari jalan itu ada bukaan, itu kita bisa ngelihat langsung ke dalam rumah. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan barrier, dengan buffer, dengan sirip-sirip, dengan gorden yang paling mudah, atau dengan penghalang yang lainnya. Itu kan secara visual ya. Kalau secara panas bisa arah bukaannya jangan dihadapkan ke jalan yang tusuk sate, tapi kita belokin ke orientasi yang lain. Terus yang ketiga ada panas matahari, cahaya langsung matahari itu kalau misalnya berlangsung secara terus-menerus tahunan itu bakal merusak interior. Jadinya kita harus hadapkan bukaan itu ke arah yang lainnya. Berarti bisa dibilang banyak banget ya cara ngakalin dan solusi untuk mengatasi permasalahan adanya mitos seperti ini gitu. Betul Ben. Ilmu arsitektur itu memang ada untuk menjawab tantangan yang ada di lokasi. Jadi misalnya kalau tadi kita sebutkan di lokasi tusuk sate itu membawa kesialan. Itu nggak benar ya kalau menurut ilmu arsitek. Kalau dari ilmu arsitektur sendiri itu ada teknologinya, ada responnya terhadap apa sih tantangan rumah tusuk sate itu gitu. Kalau kita ngomongin rumah ini secara spesifik nih Mas nih. Iya. Rumah ini kan terletak bisa dibilang di tusuk sate gitu. Iya, Biarpun tadi saya lihat ada kepotong dikit dengan taman kompleks ya bisa dibilang ya. Jadi ini rumah ini bisa dibilang ini ditusuk sate bener-bener atau enggak ya? Kalau dari bentuk tanahnya itu tusuk sate karena itu langsung ketemu dengan jalan ketemu langsung dengan lokasinya, lokasi tanahnya. Tapi karena peraturan, karena GSB itu kita harus mendorong masa bangunan itu menjauh, jadi hampir tusuk sate. Kalau dari peraturannya itu dari developer ya. Jadi developer itu ada GSB samping. Itu dia nggak boleh nempel dengan taman lingkungan. Jadi otomatis kita harus geser sebanyak 2 meter. Jadi tapi kalau kita tidak menaati peraturan itu tusuk sate banget ini bangunannya. Kalau untuk klien rumah ini spesifiknya ada nggak sih permintaan atau request yang spesial yang dipengaruhi oleh Feng Shui? Ada sih Ben sebenarnya. Jadi waktu gua mulai mendesain, terus udah beres tuh, klien baru datang dengan isu Feng Shui. Kalau arah duduk kloset itu
nggak boleh langsung menghadap jalan yang tusuk sate tadi. Padahal semua kloset di sini gue gambarnya udah tusuk ada sate. situ. Iya. Jadi harus gue revisi. Untungnya itu masih dalam tahap desain. Jadi masih di atas kertas. Itu langsung direvisi semuanya. Mulai dari dimensi kamar mandinya, terutama yang di bawah, itu orientasinya berubah. Yang di kamar mandi anak dan di kamar mandi utama juga semuanya berubah. Jadi harus dibelokin. Nggak boleh menghadap langsung ke jalan yang tusuk sate. Tidak ada tempat yang sial, melainkan dibutuhkan merespon ruang agar tatanan menjadi lebih seimbang. Terdapat ilmu untuk merespon dan menjawab tantangan sebuah ruang ini. Ci Angelin, jadi sebenarnya Feng Shui itu apa sih artinya? Dan untuk orang awam seperti saya ini, kira-kira analogi yang paling gampang untuk saya bisa memahami itu seperti apa analogi sih? Oke, jadi Feng Shui itu kan dari bahasa Mandarin. Jadi ada dua kata, Feng adalah angin secara harafiah ya, dan Shui adalah air. Oke. Nah, Feng Shui ini sebenarnya adalah ilmu dan seni untuk mengharmoniskan lingkungan sekitar kita dengan kita sebagai manusia sebagai penghuninya. Nah, lingkungan sekitar kita itu apa sih? Kayak rumah, kantor, toko, di mana kita lebih sering menghabiskan waktu sehari-hari. Ya, jadi kalau misalnya lokasi rumahnya kita itu istilah aman dan nyaman untuk kita, maka kita juga bisa lebih produktif, bekerja lebih rajin, kemudian kesehatan juga lebih baik dan lain sebagainya. Nah, yang diharmoniskan ini apa sih gitu ya? Yang diharmoniskan ini adalah energi. Energi yang kita tahu adalah sebenarnya energi alam. Energi alam itu sifatnya universal, sifatnya itu sangat berada di mana-mana sekitar kita. Contohnya apa? Contohnya adalah angin, kemudian air, ya kan, sinar matahari, terang gelap, panas dingin. Nah, ini adalah hal yang diharmoniskan oleh si Feng Shui itu sendiri. Jadi pada saat kita datang ke sebuah rumah, Mas Ben bisa bayangkan kalau kita masuk ke dalam satu rumah, rumahnya panas pengap banget, rasanya gimana? Betah nggak? Enggak dong, pasti pengen cepat-cepat keluar ya kan ya. Nah, kalau misalnya rumahnya terlalu dingin, pernah kan masuk ke rumah tuh dingin banget gitu ya. Iya, benar, nggak enak rasanya, kayak mau masuk angin, badannya rematik dan lain sebagainya. Nah, Feng Shui ini akan menyeimbangkan hal ini. Nah, kita kenal dalam Feng Shui menyeimbangkan ada dua hal. Satu adalah yin yang. Jadi kalau rumah itu terlalu yang, terlalu panas, itu maka di dalam penghuninya di dalamnya akan lebih mudah konflik, emosian, ya kan. Kemudian bisa suka marah-marah, nggak betah di rumah, makanya kan sering keluar dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya rumah terlalu yin, yang tadi bilang saya terlalu dingin, berarti kan orangnya malas-malesan, bisa depresi, nggak rajin bekerja, ya kan, tidak ada semangat, ya kan. Nah, Feng Shui berusaha menyeimbangkan yin yang ini. Jadi rumah kita jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, jangan terlalu pengap, juga jangan terlalu banyak angin, karena angin terlalu banyak kita jadi masuk angin, ya kan ya. Nah, kemudian yang kedua yang diseimbangkan adalah 5 elemen. 5 elemen ini, jadi Feng Shui itu mengenal yin, yang, dan 5 elemen. 5 elemen ini adalah kayu, api, tanah, logam, dan air. Kita berusaha menyesuaikan semuanya dengan penghuninya. Nah, biasanya disesuaikan dengan ruang pribadi masing-masing. Misalnya Mas Ben butuhnya kayu dan api, ya kan? Kemudian nanti kamarnya kita taruh di sektor yang ada kayunya. Atau di dalam kamar kita taruh lebih banyak ornamen kayu atau api yang harmonis dengan Mas Ben. Kemudian nanti penghuni yang lain, misalnya papa mama butuhnya elemennya apa, maka kita cek lokasinya bagusnya di mana, kemudian taruh ornamen elemen tersebut di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu akan seimbang yin, yang, dan 5 elemen. Ci Angelin, ada sebuah mitos yang berkata bahwa rumah yang berlokasi di tusuk sate itu bisa membawa kesialan atau ketidakberuntungan untuk penghuninya nih. Kalau dari segi Feng Shui, apakah rumah di tusuk sate juga berdampak buruk? Ya, nah ini kalau tusuk sate paling sering pakar Feng Shui selalu ditanya. Kalau ingat sih? Feng Shui pasti ngomongin tusuk sate. Jadi sebenarnya tusuk sate itu tidak selalu buruk dalam Feng Shui. Iya, bagi sebagian orang, kenapa kita tanya dulu, kenapa sih bagi sebagian orang nggak suka gitu, masyarakat umum nggak suka tusuk sate? Karena begini, tusuk sate itu kan jalanannya sangat panjang. Mobil, motor bisa datang ke lokasi kita, ya kan, dengan kecepatan tinggi, dan bisa ada peluang nabrak ke